历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Sungguh malang nasib Han Qiansui. Dari awal sampai akhir, dia hanya menyinggung Qin Yang. Siapa sangka pemuda tidak dikenalnya ini bisa membuatnya tewas. Di atas alun-alun, suara pertempuran terus bergema. Apa kakek baik-baik saja? Huang Fuyanran melihat kakeknya tampak murung dan langsung maju. Tidak apa-apa, kata Huang Fuxiong dengan wajah masam. Huang Fuyanran melanjutkan, Qin Yang itu memang agak sombong. Tapi, kalau dia benar-benar bisa menyembuhkan penyakit kakek, sikapnya yang sombong itu masih bisa dimaklumi. Tentu saja Huang Fuxiong memahami hal ini. Namun tetap saja, ia merasa kesal. Bagaimanapun, ia sudah hidup puluhan ribu tahun, dan sekarang, harus dimarahi tanpa ampun oleh bocah berumur 18 atau 19 tahun. Sombong? Saat ini, Xia Zun yang duduk di bahu Huang Fuxiong tertawa. Gadis kecil, kalau Paman Qin dengar ucapanmu barusan, bukan cuma penyakit kakekmu yang takkan sembuh, tapi seluruh keluarga Huang Fu bisa hancur. Sebaiknya kalian lakukan saja apapun yang diperintahkan oleh Tuan Muda Qin. Jangan protes. Sekarang Tuan Qin masih mau merendah untuk menyembuhkan penyakit kakekmu, itu sudah berkah bagi 8 turunan keluarga Huang Fu. Kamu harus tahu cara memanfaatkan kesempatan untuk menggenggam erat kaki Paman Qin. Mendengar ini, Huang Fuyanran hendak membantah, tapi Huang Fuxiong mendahului dan berkata, Tuan Xia Zun, bolehkah saya tahu siapa sebenarnya Tuan Qin? Begitu kata-kata itu keluar, wajah Xia Zun langsung berubah dari ceria menjadi serius. Aura mengerikan menyebar dari tubuh mungilnya. Saat ini, bahkan Huang Fuxiong pun merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Dengan perlahan, Xia Zun berkata, kamu boleh simpan semua rasa penasaranmu tentang Paman Qin dalam hati. Yang terbaik adalah tidak tahu. Mengetahuinya justru bukan hal baik bagimu. Mendengar ini, Huang Fuxiong mengangguk dengan wajah serius. Huang Fuyanran semakin penasaran. Qin Yang ini, selain sudah berada di ranah Tianwu dan memiliki bakat cukup tinggi, tidak ada yang tampak istimewa. Namun dilihat dari sikap kakeknya, dan cara Tuan Xia Zun menghormatinya, Qin Yang ini jelas bukan orang biasa. Qin Yang benar-benar sosok yang misterius. Namun saat ini, Qin Yang telah memasuki formasi Agung Xuanming. Formasi Xuanming, lembah nantian. Ratusan bunga bermekaran, dalam dan luas, aroma semerbak memenuhi udara. Meski lembah nantian ini berada di bawah tanah, tak ada bedanya dengan tempat terkenal di permukaan. Qin Yang melangkah masuk, berbelok beberapa kali, lalu tiba di bagian terdalam, dan berhenti di bawah pohon purba yang menjulang tinggi. Tua bangka. Qin Yang berseru, dan saat itu pula, wajah tua muncul dari pohon kuno itu. Belum mati juga? Aku takkan mati kalau kamu belum mati. Wajah tua itu tersenyum, kenapa kamu datang lagi? Aku ingin bertanya sesuatu. Mendengar ini, si tua segera berkata, jangan bertanya soal Jiu Tian Yunmeng. Aku sendiri tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Kalau tubuh asliku tahu aku ada di sini, tamatlah aku. Apa dia berani? Qin Yang tersenyum, kalau si tua itu berani bertindak padamu, aku akan membakarnya sampai dia bersujud memohon ampun. Ehem. Baiklah, baiklah, Tuan Muda, silakan. Kamu pasti tahu tentang iblis-iblis di benua Jiuyo bukan? Qin Yang berkata perlahan, 10.000 tahun terakhir ini, aku mengganti identitas, menjelajahi ribuan gunung dan sungai, dan memang melihat jejak iblis di benua lain. Awalnya kukira hanya kemunculan sesekali, tapi sekarang kurasa, tidak sesederhana itu. Mendengar hal ini, ekspresi lelaki tua itu menjadi serius. Kamu pasti tahu sesuatu bukan? Qin Yang menatap Lao Xingtou dan berkata. Lao Xingtou menjawab dengan sungguh-sungguh, memang benar. Sebenarnya, bukan hanya dalam 10 tahun terakhir, tetapi juga dalam 1 juta tahun terakhir, telah terjadi banyak masalah di seluruh benua ini. Hanya saja, aku tidak tahu rincian pastinya, tapi aku yakin bahwa para iblis itu bukan berasal dari langit dan dunia ini. Maksudmu dari dunia luar? Saat Qin Yang mengucapkan ini, bahkan dirinya sendiri merasa hal itu sulit dipercaya. Dulu, ayahnya menguasai semua dunia. Dunia itu begitu luas tanpa batas, suci dan tanpa celah. Bagaimana mungkin ada dunia luar? Namun,
Jika memang tidak ada dunia luar, mengapa ayahnya menghilang? Apakah ayahnya sedang mencari sesuatu, atau justru menghindari sesuatu, atau melindungi sesuatu? Saat ini, raut wajah Qin Yang terlihat sedikit serius. Aku tidak bisa menghubungi tubuh utama di dunia para dewa. Kalau bisa, aku pasti akan memberitahu para dewa bahwa kamu baik-baik saja, Tuan Muda. Lau Xingtou menghela napas. Jangan lakukan itu dulu. Qin Yang berkata dengan tenang, kalau memang benar seperti yang kamu katakan, ada sesuatu yang menyusup ke dalam langit dan dunia, maka dunia para dewa mungkin juga tidak aman. Kemunculanku bisa saja membuat orang-orang yang berniat buruk menjadi lebih waspada. Sekarang, aku bisa menyelidikinya terlebih dahulu. Sebagai putra dari 9 kehidupan, ia adalah putra ketiga dari 9 kehidupan dalam dunia besar ini, dan setiap putra dari 9 kehidupan memiliki legenda dan kemungkinan yang tak berujung. Jika memang ada yang ingin mengincar dunia ini, maka dia pasti akan menjadi target utama. Namun saat ini, belum ada yang tahu bahwa dia adalah kehidupan ke-10, dan itu adalah hal yang baik. Hanya saja, kehidupan ke-10-nya ini memang terasa aneh. Secara logika, setelah dunia ke-9 sempurna dan ia kembali ke posisi dewa, seharusnya sekarang dia telah menjadi pemimpin aliansi awan 9 surga. Namun kejadian ini cukup membuktikan bahwa ada pihak-pihak yang tidak menginginkannya kembali ke Jiu Tian Yunmeng dan mewarisi kekuasaan besar itu. Siapa mereka? Dia belum tahu sekarang. Dan kegelisahan para iblis di tanah Jiuyo, termasuk jejak-jejak iblis di seluruh dunia besar, apakah itu ada hubungannya dengan keberhasilannya dalam kehidupan ke-9 namun gagal di kehidupan ke-10, tak ada yang bisa memastikannya. Namun kini, dia bisa merasakan bahwa tanpa disadari, sebuah jaring besar perlahan mulai terbentang. Kalau tangan hitam di balik layar ingin bermain, maka aku akan menemani sampai akhir. Qin Yang berkata lantang, bukankah ayah juga dulu melalui jalan yang sama, selangkah demi selangkah menjadi penguasa dunia dan membuka era baru? Kalau dibandingkan dengannya, kamu masih jauh tertinggal. Kata lelaki tua itu perlahan. Apa katamu? Ehem. Lelaki tua itu tertawa dan berkata, tidak ada apa-apa. Sungguh aneh ayah bisa menghilang. Siapa di seluruh dunia para dewa yang bisa membuatnya menghilang? Mungkin memang ada eksistensi dari luar dunia. Dan sekarang para makhluk itu mulai menyerang. Bahkan ayah pun harus pergi, itu sudah cukup membuktikan bahwa hal-hal itu tidak mudah dihadapi. Qin Yang berkata perlahan, bagaimanapun juga, identitasku saat ini adalah penyamaran terbaik. Aku bisa menyelidiki masalah ini diam-diam dari benua-benua ini. Demi keselamatan ibu, paman, serta saudara-saudaraku, masalah ini harus diselidiki dengan hati-hati. Itu sudah pasti. Lelaki tua itu segera menjawab, Tuan Muda, kalau aku mendapatkan berita apapun di masa depan, akan langsung kusampaikan padamu. Kamu? Qin Yang melirik lelaki tua itu dan berkata, daripada harus mengandalkanmu, lebih baik aku mengandalkan diriku sendiri. Jangan begitu, Tuan Muda, orang tua ini masih bisa berguna. Lau Xingtou menjawab sambil menyeringai. Qin Yang terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata lagi, Lau Xingtou, kamu adalah cabang dari pohon dunia yang tumbuh dari tubuh ayah kaisar di masa lalu dan bertahan hidup di dunia ini. Pohon dunia itu adalah dasar kekuatan ayah saat itu. Menemani beliau selama 10.000 tahun, apa kamu tahu apakah ayah memiliki harta? Seperti manik-manik? Manik-manik? Lau Xingtou menggeleng. Qin Yang menghela napas, kamu memang benar-benar tidak berguna. Ah! Lelaki tua itu berseru agak kesal, aku ini masih berguna kan? Qin Yang tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik dan meninggalkan tempat itu. Lelaki tua itu tenang, memandang sosok yang pergi itu, dan perlahan berkata pada dirinya sendiri, dulu, Dewa Kaisar tertinggi mengalami 9 kehidupan, tapi dari 9 itu, 7 diantaranya adalah tubuh terpisah. Kalau tubuh utama berhasil dalam kehidupan ke-10, mungkin dia bisa benar-benar melampaui Dewa Kaisar tertinggi. Setelah keluar dari lembah nantian, Qin Yang kembali ke permukaan. Kini, ia mulai bersiap. Bukan hanya berusaha kembali ke dunia para dewa secepatnya, tetapi juga memulai penyelidikan tentang kaum iblis. Karena ini berkaitan dengan hilangnya ayahnya dan keselamatan Jiu Tian Yunmeng, ia harus benar-benar memperhatikannya. Kalau begitu, mari kita mulai dari benua Jiuyo. Setelah menghela napas, Qin Yang melangkah keluar dari aula dengan ekspresi yang tetap sama seperti sebelumnya. Saat ini, di alun-alun,
semuanya telah kembali normal. Kaisar Chu dan yang lainnya belum pergi, mereka masih menunggu dengan tenang. Qin Yang membawa Shen Wenxuan dan Li Yifan kembali ke villa kecil di awan, Akademi Dewa. Kalian bertiga, kali ini lumayan sudah mulai mengenal tempat ini. Qin Yang menatap Kaisar Chu, Kaisar Di, dan Kaisar Yan, dan berkata, mulai sekarang, siapapun kandidat yang cocok di negara kalian boleh dikirim ke Sekte Qin Yun untuk berlatih. Sekte Qin Yun sekarang memang masih terlihat sederhana, tapi di masa depan pasti akan menjadi sekte nomor 1 di Jiuyo. Qin Yang berkata perlahan, terserah kalian mau memikirkannya bagaimana. Baik. Ketiga kaisar itu memberi hormat dan berpamitan satu persatu. Ming Yong, Tian An, Tian Dongxian, Chang Su dan lainnya juga, datang satu persatu saat itu. Qin Yang melihat mereka, memberikan beberapa perintah, dan mengingatkan mereka tentang beberapa masalah. Villa kecil di awan itu, akhirnya menjadi tenang. Li Yifan, Tian Linglong, dan Jian Xiaoming yang baru pertama kali datang ke villa tersebut sangat terkesan dengan pemandangannya, dan mereka pun sangat senang. Saat ini, Huang Fuxiong ikut datang, berjalan di samping Qin Yang, dan juga sudah mulai tenang. Lukamu, nanti ketika aku masuk ke istana Fata Morgana, seharusnya bisa disembuhkan. Jangan khawatir. Tapi bagaimana dengan keluarga Huang Fu, tanpa pemimpin sepertimu? Tidak masalah, anak-anak si tua ini masih bisa diandalkan. Mendengar hal ini, Qin Yang mengangguk, lalu berkata, aku tidak peduli apakah itu senjata atau bukan, yang penting 5 meridian Feng Tian tidak bermasalah. Tidak akan. Baik, mari kita istirahat di sini beberapa hari. Aku akan meracik beberapa pil untukmu, setelah itu kita langsung berangkat ke istana Fata Morgana. Huang Fuxiong mengangguk dan tidak berkata banyak. Namun saat itu, Xiao Xia melompat ke bahu Qin Yang dan berkata, Paman Qin, kamu benar-benar mau pergi begitu saja? Istana Fata Morgana milik kakek Fata Morgana itu tidak sembarangan, kalau kamu lengah bisa mati. Bukan hanya aku yang akan pergi. Aku yakin di seluruh tanah Jiuyo ini, akan ada banyak mata yang memperhatikan istana Fata Morgana. Saat itu, pasti akan banyak pendekar yang datang ke sana. Mereka akan mati, dan memang akan mati. Qin Yang berkata perlahan, aku masuk hanya untuk mengambil satu benda. Sialan, mendengar ucapan Qin Yang, Xiao Xia mengumpat. Kenapa repot-repot begitu? Paman Qin, kamu ke sana bukan cuma untuk mengambil sesuatu. Udang kecil itu begitu bersemangat hingga berteriak, aku tidak mau. Aku tidak mau. Itu terserah kamu, mau ikut atau tidak. Qin Yang berkata dengan datar saat itu, kalau tidak, menurutmu kenapa aku harus masuk ke istana Fata Morgana saat tempat itu muncul? Untuk berebut harta peninggalan Tuan Fata Morgana dengan mereka? Aku tidak serendah itu. Saat itu, udang kecil tampak seperti gadis kecil yang merasa teraniaya, wajahnya muram. Di samping, Huang Fuxiong tersenyum dan berkata, keluarga Huang Fu kami juga sudah mendapat kabar soal kemunculan istana Fata Morgana. Saat waktunya tiba, pasti akan ada yang turun tangan. Pergi kamu. Udang kecil mengumpat dan berkata, kamu jadi tidak senang setelah melihat Tuan Xia Zun kan? Mendengar itu, Huang Fuxiong terdiam, lalu hanya tersenyum kecut tanpa berkata apa-apa. Saat ini, Huang Fu Yanran tampak sangat terkejut. Kakeknya adalah tokoh penting di keluarga Huang Fu. Artinya, hal ini memang benar. Biasanya, ayah dan beberapa pamannya selalu seperti tikus yang melihat kucing saat berhadapan dengan kakeknya. Tapi hari ini, saat bertemu Tuan Xia Zun ini, kakeknya justru tampak ketakutan, bahkan tidak berani menyanggah sedikit pun. Yang lebih aneh lagi, kakek yang begitu takut pada Xia Zun, ternyata juga takut pada Qin Yang. Apa hebatnya Qin Yang ini sebenarnya? Huang Fu Yanran benar-benar bingung saat ini. Sementara itu, Tian Linglong, Li Yifan, Shen Wenxuan, dan Jian Xiaoming justru sudah sedikit mati rasa. Sejak mengikuti Qin Yang, mereka baru menyadari bahwa keluarga Huang Fu, tempat asal sesepuh besar Huang Fuxiong, mungkin selevel dengan keluarga Yu, keluarga besar yang belum pernah muncul ke permukaan, penuh sejarah, dan punya latar belakang yang menakutkan. Yu Tianxing saja menganggap remeh kekuatan sekte Neter dan Jianghe, dan Huang Fuxiong juga memiliki pemikiran serupa. Kalau kembali lebih ke belakang, Huang Fuxiong jelas generasi yang lebih tua daripada Yu Tianxing, jenis tokoh yang jika menginjak tanah, seluruh benua Jiuyo bisa gemetar 3 kali. Namun kini, di hadapan Xia Zun,
dia tetap bersikap hormat. Bukan karena mereka sudah tidak terkejut, tapi karena mereka sudah terlalu sering terkejut sampai mati rasa. Mereka benar-benar dibuat kagum oleh cara Qin Yang menangani segalanya. Dan misteri di benua Jiuyou pun tampaknya tak ada habisnya. Awalnya, mereka pikir 4 sekte besar, sudah yang paling atas, tapi sekarang jelas, itu belum ada apa-apanya. Belum lagi keluarga kuno yang telah diwariskan selama ribuan tahun, serta kerajaan-kerajaan kuno yang belum pernah terdengar dan bahkan belum pernah muncul, yang kedudukannya berada jauh di atas benua Jiuyou. Semua itu sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Baiklah, aku sudah memutuskan untuk ikut dalam perjalanan ini. Kalau kamu tidak ikut, aku akan pergi ke Yelong dan memanggang udang bersamanya. Aku yakin dia akan sangat senang. Begitu mendengar nama Yelong disebut, kaki udang kecil langsung lemas. Paman Qin, aku cuma bercanda, Udang kecil tertawa kaku dan berkata, bukan cuma ke istana Fata Morgana, ke langit biru di ujung dunia pun, atau ke alam baka, bahkan ke gunung penuh pedang dan lautan api, aku tetap akan ikut denganmu. Melihat udang kecil begitu takut hanya karena nama Yelong disebut, mereka pun paham bahwa sosok itu pasti tokoh besar lainnya. Baik, kita istirahat dulu beberapa hari. Setelah itu, kita kembali ke Sekte Qingyun. Setelah semuanya disiapkan, kita langsung berangkat ke istana Fata Morgana. Beberapa hari berikutnya, Qin Yang tinggal di villa kecil di atas awan, menghabiskan waktu bersama Shen Wenxuan. Tak perlu ditanya lagi, mereka berdua sibuk meramu pil. Sebagai murid Shen Wenxuan, Qin Yang pasti akan memanggilnya saat ingin meracik pil. 10 hari berlalu begitu cepat, dan pada hari itu, Qin Yang kembali ke Sekte Qingyun bersama semua orang. Adapun kerajaan Bei Mingxiang, kalau dipikir-pikir, tidak akan ada masalah lagi. Kali ini, orang-orang yang punya niat tersembunyi, seharusnya sudah tahu seberapa kuatnya pihak yang mendukung kerajaan Bei Mingxiang. Kaisar Chu, Kaisar Di, dan Kaisar Yan pun telah mengambil keputusan. Kedepannya, mereka harus bisa merapat kepada Qin Yang. Meskipun mereka sendiri tidak bisa mendekati Qin Yang, tapi setidaknya bisa menjalin hubungan baik dengan kerajaan Bei Mingxiang. Bahkan mereka ingin menyerahkan sebagian wilayah kepada kerajaan Bei Mingxiang. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya mereka tiba kembali di tanah Jiuyou dan masuk ke Sekte Qingyun. Sekte Qingyun saat ini berkembang sangat pesat. Tak kekurangan teknik spiritual dan tak kekurangan batu roh. Kelima tetua sekte begitu sibuk setiap hari, hingga kepala mereka pusing. Namun hari itu, saat Qin Yang kembali, kelima tetua itu, semua menunggunya dengan penuh hormat. Selain 5 tetua, ada satu orang lagi yang juga menunggu dengan tenang. Dia adalah Tian Daoi, tuan dari Tian Daolou. Di aula Qingyun, Qin Yang duduk di tahta ketua sekte, mengusap dahinya, lalu menatap kelima tetua di bawahnya. Begitu dia kembali, 5 tetua itu langsung melaporkan semua hasil yang diperoleh Sekte Qingyun dari Fei Hongmen, Istana 7 Bintang, dan Sekte Ulat Sutra Beracun, serta perkembangan para murid. Semua itu membuat kepala Qin Yang pusing. Sudah cukup. Qin Yang tak tahan lagi dan berkata, mulai sekarang, urusan seperti ini laporkan saja pada Li Yifan. Untuk urusan lain, laporkan ke Tian Linglong. Li Yifan adalah penerus ketua sekte, harus dilatih dengan baik. Tian Linglong punya pikiran yang tajam, bisa menganalisis masalah dengan cepat dan jelas. Keduanya akan membantuku mengurus sekte mulai sekarang. Baik, kelima tetua, dipimpin oleh tetua agung, langsung memberi hormat. Mereka sudah memahami cara Qin Yang memimpin. Dia tidak akan diam saja jika sektenya dihina, tapi untuk urusan sehari-hari seperti ini, dia benar-benar tidak tertarik. Para tetua pun sudah mengerti watak Qin Yang. Baiklah, Tian Daoi, kenapa kamu tidak tinggal saja di Tian Daolou, malah datang ke Sekte Qingyun? Qin Yang lalu menoleh ke arah Tian Daoi dan bertanya dengan tenang. Ketua Sekte Qin. Tian Daoi baru saja hendak berbicara, tapi langsung terdiam saat melihat 2 orang asing muncul. 2 orang itu, tentu saja, adalah Huang Fuxiong dan Huang Fuyanran. Tak masalah, ini Huang Fuxiong dan Huang Fuyanran, dari keluarga Huang Fu, ujar Qin Yang dengan tenang. Kalau ada yang ingin kamu sampaikan, katakan saja. Keluarga Huang Fu? Tian Daoi tertegun sejenak, lalu spontan berkata, keluarga Huang Fu dari 5 meridian Fengtian? Huang Fuxiong mengangguk ringan dan tersenyum, benar sekali. Gedebuk. Terdengar suara jatuh.
Saat itu juga, lutut Tian Daohi tiba-tiba lemas, hampir saja jatuh ke tanah. Melihat ayahnya seperti itu, Tian Linglong hanya bisa tersenyum kecut. Kalau dipikir-pikir, Tian Daolou memang termasuk sekte kelas 2 teratas, jadi sudah seharusnya tahu soal keluarga kuno seperti ini. Dibandingkan dengan Tian Daolou, keluarga Huangfu ibarat kaisar dan pejabat kelas 7. Tak ada sekte yang bisa dibandingkan. Maka, ayahnya pasti benar-benar ketakutan. Tapi, kelima tetua lainnya, justru tampak tak mengerti apa-apa. Apa-apaan ini? Apa itu keluarga Huangfu 5 Meridian Feng Tian? Tuan Tian, apa Anda sedang terlalu lelah belakangan ini? Tanya tetua agung dengan polos. Mendengar ini, Li Yifan buru-buru menarik kakeknya, lalu berbisik, keluarga Huangfu, apa kakek tidak tahu? Itu keluarga keturunan Huangfu. Begitu Li Yifan selesai bicara, terdengar suara gedebuk lagi. Sesepuh agung memandang Tian Daohi saat itu juga, dan akhirnya mengerti mengapa lututnya tiba-tiba menjadi lemas. Siapapun bisa lemas. Salam untuk Patriar Tua Huangfu. Salam untuk Patriar Tua Huangfu. Tian Daoyi dan Tetua Agung memberi hormat hampir secara bersamaan. Tak perlu sungkan. Huangfu Xiong membalas hormat dan berkata dengan tenang, aku sedang tidak sehat, dan datang mencari bantuan Tuan Qin untuk berobat, jadi aku datang secara khusus. Maaf telah mengganggu kalian semua. Apa-apaan? Jangan bicara begitu, kata Tetua Agung buru-buru. Patriar Tua Huangfu bersedia mengunjungi sekte Qingyun kami secara langsung merupakan berkah 3 kehidupan bagi sekte kami. Ini membuat sekte kami menjadi 2 kali lipat lebih mulia, dan kehormatan kami meningkat 2 kali lipat. Minggir, kamu tidak tahu malu. Qin Yang melihat ekspresi Tetua Agung yang putus asa, dan tak tahan untuk memakinya, dia yang datang memohon padaku untuk diobati, bukan kita yang memohon padanya. Lihatlah dirimu. Mendengar teguran Qin Yang, Tetua Agung hanya bisa tersenyum kecut, tak berani membantah. Ia tahu betul watak Qin Yang. Tapi ini seperti seorang kaisar tiba-tiba muncul di depan pejabat rendahan berpangkat 7, siapa yang bisa tetap tenang? Ini adalah patriar tua keluarga Huangfu, yang hanya dengan kentut saja bisa mengguncang seluruh benua. Bahkan penguasa sekte Neter, Youdong Tian, tak sebanding dengannya. Tian Daoyi, lanjutkan pembicaraanmu. Baik. Tian Daoyi memberi hormat dan berkata, Istana Fata Morgana kemungkinan akan terbuka dalam waktu sebulan. Awalnya, aku menemukan bahwa ada 7 pintu masuk ke Istana Fata Morgana. Aku menemukan 1 pintu masuk. Tapi karena aku tanpa sengaja menyentuh pintu masuk itu, menyebabkan 6 pintu lainnya mengalami perubahan dan muncul satu persatu. Awalnya ini adalah hal yang sangat rahasia, tapi sekarang semua orang sudah mengetahuinya. Pada saat itu, semua sekte dan keluarga pasti tidak akan melewatkan tempat rahasia ini begitu mendengar kabar. Aku khawatir, kita tidak akan bisa masuk semudah itu. Mendengar ini, Qin Yang memahami kekhawatiran Tian Daoyi. Tidak masalah, kata Qin Yang lagi. Meskipun 6 pintu lainnya belum terbuka, selama 1 pintu terbuka, mereka yang seharusnya tahu tetap akan mengetahuinya. Bukan begitu, Patriar Huangfu? Mendengar ini, Huangfu Xiong mengangguk dan berkata, benar. Istana Tianyan adalah tanah peninggalan orang tua Tianyan. Orang tua Tianyan setara dengan Kaisar Yu dan leluhur keluarga Huangfu kami. Mereka adalah tokoh luar biasa di masanya. Keluarga kami, dan bahkan kerajaan-kerajaan kuno, semuanya diam-diam mengawasi. Ketika Xia Zun mendengarnya, dia mencibir dan berkata, Kaisar Yu dan si nenek tua itu memang 2 orang tua yang licik. Mereka jauh lebih pintar dari orang tua Fata Morgana. Semua peninggalannya mereka wariskan pada keturunannya. Huangfu Xiong hanya bisa tersenyum kecut mendengarnya. Baiklah, untuk saat ini kita hanya perlu menunggu dengan tenang. Qin Yang berkata perlahan, semua kembali ke urusan masing-masing. Aku akan beristirahat dulu. Aku sangat lelah akhir-akhir ini. Yang mulia penguasa sekte. Tetua Agung tiba-tiba berkata, orang dari sekte Neter itu ada di puncak gunung Anda. Apa? Mendengar ini, wajah Qin Yang langsung berubah. Puncak milikku itu, siapa yang mengizinkan orang naik begitu saja? Tetua Agung, cepat atau lambat kamu akan dihukum karena lalai dalam tugas. Mendengar teguran Qin Yang, Tetua Agung tampak lesu. Itu adalah penguasa sekte Neter. Siapa yang berani menghalangi jika dia ingin naik gunung?
Qin Yang malas menanggapi, berbalik dan langsung berjalan menaiki gunung. Huang Fuxiong pun ikut menyusul saat itu juga. Li Yifan, Shen Wenxuan, dan yang lainnya kembali ke sekte, karena banyak tugas yang menunggu mereka di posisi masing-masing. Mereka pun segera kembali ke urusan mereka. Sebagai istri Li Yifan, Tian Lingxin membawa Huang Fuyanran ke tempat tinggal mereka. Xia Zun, Qin Yang, dan Huang Fuxiong melanjutkan berjalan ke puncak gunung. Saat itu, di gerbang halaman kecil di puncak, 3 sosok berdiri di luar pagar, tak bisa masuk. Jika diperhatikan baik-baik, itu adalah You Dongtian, You Hun, dan You Gui. Penguasa sekte Qin. Melihat Qin Yang, You Dongtian langsung memaksakan senyum, memberi hormat dan berkata, "Anda sudah kembali. Saya ingin bertemu dengan leluhur tua itu, apakah diperbolehkan?" Tidak bisa. Qin Yang menjawab tegas, "You Dongtian, kenapa kamu tidak tinggal saja di sekte Nethermu dan malah datang ke sekte Qingyun setiap hari? Menyebalkan sekali. Kalau kamu datang tanpa diundang lagi, seumur hidupmu tak akan bisa bertemu leluhurmu lagi." Penguasa sekte Qin, jangan marah, jangan marah. You Dongtian buru-buru berkata, aku yang lancang, aku yang lancang. You Dongtian segera punya ide, melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah cincin, lalu berkata, waktu pernikahan Li Yifan dari sekte Anda, saya tidak sempat menyiapkan hadiah. Kali ini saya datang untuk menyampaikan permintaan maaf. Melihat cincin itu, Qin Yang terbatuk kecil. Ada pepatah, tangan terbuka tak memukul wajah orang yang tersenyum. Hadiah ini aku terima, tapi jangan ulangi lagi. Huang Fuxiong yang berdiri di samping menunjukkan ekspresi aneh. Kakek tua Huang Fu, tunggu di luar. Aku akan membawanya masuk. Qin Yang mengangguk dan mengetuk pintu. Lao Wei, bukakan pintunya. Dengan suara berderit, pintu halaman terbuka. Lao Wei mengenakan pakaian abu-abu, wajahnya tetap tenang. Ketika melihat Qin Yang, dia memberi hormat. Oh! Tiba-tiba terdengar suara terkejut. Xia Zun melompat, mendarat di tubuh Lao Wei, lalu berkata dengan gembira, Wei Yingjie, dasar kamu si tua bangka, belum mati juga ternyata. Hahaha, akhirnya aku melihat wajah yang kukenal. Pintu halaman kembali tertutup dengan suara berderit. Huang Fuxiong, You Hun, dan You Gui berdiri diam tanpa sepatah kata. Namun saat itu juga, di dalam hati Huang Fuxiong muncul gelombang besar. Ia baru saja mendengar sebuah nama. Sebuah nama yang seharusnya tidak ada lagi di zaman ini. Wei Yingjie. Keluarga Huang Fu adalah keluarga kuno yang telah diwariskan selama lebih dari 10.000 tahun. Di benua Jiuyo, keluarga ini bisa dibilang salah satu penguasa sejati yang tersembunyi di bawah permukaan. Dan keluarga kuno seperti itu tentu memiliki banyak catatan leluhur. Huang Fuxiong ingat bahwa ia pernah melihat nama Wei Yingjie di sebuah kitab kuno. Dan alasan kenapa ia masih mengingat nama itu adalah karena deskripsinya hanya satu kalimat. Pelayan pribadi Kaisar Jiuyo. Jika hanya tertulis pelayan pribadi, tak akan ada yang peduli. Tapi ini adalah pelayan pribadi dari Kaisar Jiuyo, maka itu menjadi sangat penting. Kaisar Jiuyo hidup lebih dari 10.000 tahun lalu. Namun selama itu, tak ada satupun yang bisa menandingi keperkasaannya. Bahkan hingga sekarang belum ada yang bisa melampauinya. Dulu, ketika leluhur keluarga Huang Fu naik ke puncak ketenaran, yang bahkan lebih awal daripada Kaisar Jiuyo, ia sempat berkeluh kesah sebelum meninggal. Lahir di Jiuyu, dunia Jiuyo tanpa kekhawatiran. Lahir di Jiuyo, Huang Fuxiong tahu bahwa itu mengacu pada Kaisar Jiuyo. Jiuyo tanpa kekhawatiran, mengacu pada benua Jiuyo yang aman dan damai karena sang kaisar. Sungguh sebuah misteri bahwa tokoh sehebat itu, yang dikagumi oleh begitu banyak tokoh kuat di masanya, tiba-tiba lenyap begitu saja, seolah tak pernah muncul. Namun hari ini, saat ia mendengar nama Wei Yingjie, pikirannya langsung tertuju pada Kaisar Jiuyo. Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Huang Fuxiong menggelengkan kepala dan berkata pada dirinya sendiri, tidak mungkin Wei Yingjie masih hidup sampai sekarang. Kalaupun dia masih hidup, dia sangat setia pada Kaisar Jiuyo. Mana mungkin dia berada di sekte Qingyun ini? Tidak mungkin. Di sisi lain, You Hun dan You Gui memandangi Huang Fuxiong yang semula tenang, tapi tiba-tiba bergumam sendiri sambil menggeleng dan melamun seperti orang tua pikun. Mereka hanya bisa mengumpat dalam hati. Kamu gila? Namun pada saat ini, di dalam halaman,
udang pasir kecil melompat ke sana kemari, menarik rambut putih Lao Wei dan berkata sambil tertawa. Wah, sudah bertahun-tahun, kamu masih belum berubah, sama sekali tidak berubah. Yang Mulia Xia Zun, sudah lama tidak bertemu, Anda masih saja nakal seperti dulu. Lao Wei tersenyum pahit saat ini. Haha, kamu tidak tahu, aku merasa sangat tertekan selama ini, sungguh membosankan tinggal sendirian di oasis Dayu sepanjang hari. Bosankah? Qin Yang memandang Xia Zun, tersenyum, dan berkata, kalau begitu ikut saja denganku. Uhuk-uhuk. Xia Zun tiba-tiba batuk dan berkata, haha, Lao Wei, rambutmu sepertinya makin putih. Qin Yang tidak menggubris, lalu menoleh pada Yu Dongtian dan berkata, leluhurmu ada di sana, pergilah temui sendiri. Baik, baik. Yu Dongtian saat ini juga kebingungan. Apa-apaan ini? Seekor udang pipi yang bisa bicara? Tampaknya akrab dengan pengawal tua yang mengikuti Qin Yang. Setelah mendengar beberapa kalimat barusan, ia tak mampu memahami apapun, jadi ia langsung menuju kura-kura batu itu dan memberi hormat dengan sungguh-sungguh. Cangkang kura-kura memancarkan cahaya, dan sesosok bayangan muncul saat itu juga, melayang di atas tempurung kura-kura batu itu. Berjubah hitam dan berwibawa, tak lain adalah Yu Fengtian, leluhur generasi ketiga sekte Nether. Yu Dongtian memberi hormat kepada leluhur. Hah? Dongtian, kenapa kamu kesini lagi? Yu Fengtian menatap Yu Dongtian, matanya sedikit terkejut, lalu tiba-tiba terdengar teriakan kaget. Wah! Pada saat ini, udang pasir kecil kembali melompat, mendekati tubuh bayangan itu, tertawa dan berkata, kuburan tua? Apa-apaan ini? Kuburan tua? Kenapa kamu jadi hantu macam ini? Udang pasir kecil berdiri di atas tubuh bayangan itu, melompat ke sana kemari, mengguncang bayangan Yu Fengtian hingga menjadi kacau. Tubuh kura-kura emas Xuan Ming bisa bertahan abadi. Memindahkan jiwamu ke dalam tubuh kura-kura emas Xuan Ming ini, saat waktunya tiba, kamu bisa lahir kembali. Wah, ini metode yang hebat juga. Untung saja hanya Paman Qin yang bisa memikirkan ide seperti ini, haha. Melihat udang pasir kecil menginjak tubuh leluhurnya dan melompat-lompat, Yu Dongtian langsung marah. Namun sebelum ia membuka mulut, Yu Fengtian buru-buru memasang wajah serius, memberi hormat, dan berkata dengan hormat, Yu Fengtian memberi hormat kepada senior Xia Zun. Junior? Senior? Yu Dongtian menelan kata-katanya, dan seluruh tubuhnya membeku. Apa-apaan ini? Leluhurku, saat melihat seekor udang pipi, malah dengan hormat menyebut dirinya junior? Awalnya, ketika ia melihat leluhurnya menghormati Qin Yang, ia merasa, tak ada hal yang lebih aneh dari itu. Tapi sekarang, ternyata masih ada. Haha, tak perlu terlalu sopan, tak perlu terlalu sopan, formalitas seperti ini tak perlu dilakukan, silakan duduk. Udang pasir kecil melambaikan capitnya dengan ramah, lalu berkata sambil tertawa, ceka-ceka, Tuan Qin, ini semua salahmu. Kalau dari awal kamu bilang aku bisa bertemu teman lama, aku sudah ikut sejak lama, tak perlu diancam segala. Oh, apa aku mengancammu? Qin Yang tersenyum. Hehe. Kuburan tua, rambutmu tidak seputih rambut Lao Wei. Suasana di halaman tiba-tiba menjadi cukup canggung. Qin Yang berdiri tenang di tengah halaman, sedangkan pengawal tua tetap diam seperti biasa, berdiri di belakang Qin Yang. Namun Xia Zun justru sedang menggoda leluhur seseorang, dan Yu Dongtian merasa dirinya benar-benar diabaikan. Ada yang aneh. Yu Dongtian tiba-tiba sadar bahwa dia yang meminta Qin Yang datang menemui leluhurnya. Tapi kenapa sekarang malah udang pipi yang menyeret leluhurnya untuk bernostalgia? Yu Fengtian menatap Yu Dongtian, lalu perlahan berkata, Dongtian, kamu pulanglah dulu. Kalau ada urusan, kita bicarakan lain waktu. Baru saja Yu Dongtian menyetujuinya, wajahnya seperti tersedak, penuh kepahitan di hati. Datang-datang ia harus memohon pada Qin Yang. Sebelum bisa bicara dengan leluhurnya, ia sudah disuruh pergi. Padahal, ia ini setidaknya adalah pemimpin agung sekte Nether. Meskipun dalam hati Yu Dongtian mengeluh, tapi di permukaan ia tak bisa berkata apa-apa, hanya bisa memberi hormat dan berjalan keluar. Yang mulia. Melihat Yu Dongtian keluar, You Hun dan You Gui juga terlihat bingung. Kok sudah selesai secepat ini? Yang mulia, bagaimana hasil pembicaraannya? Aku belum sempat bicara. Yu Dongtian menghela napas,
melambaikan tangan dan berkata, "Sudahlah, lain kali saja kita tanyakan." "Yang mulia, apakah Qin Yang itu berlaku semena-mena?" Yu Hun segera berkata, "Biar saya tangkap bajingan itu dan memberinya pelajaran. Anda adalah pemimpin sekte Nether, sudah datang dengan rendah hati, tapi dia tidak tahu diri." Plak! Sebelum Yu Hun selesai bicara, Yu Dongtian menamparnya. "Bangsat!" Yu Dongtian tak bisa menahan amarahnya, lalu berteriak, "Master Sekte Qin Yang adalah dermawan besar bagi seluruh sekte Nether kita. Hari ini, leluhur belum sempat bicara secara rinci. Jika kamu berani menunjukkan rasa tidak hormat pada Master Sekte Qin lagi, aku tidak akan mengampunimu." Tamparan ini membuat Yu Hun benar-benar terpana. Sebagai tangan kanan Yu Dongtian, belum pernah ia melihat pemimpinnya semarah ini. Padahal ia hanya mengatakan 1-2 kalimat soal Qin Yang. "Hehe, pasti ini Yu Dongtian, pemimpin sekte Nether bukan?" Saat ini, Huang Fuxiong akhirnya kembali sadar, lalu memberi hormat dan berkata, "Saya Huang Fuxiong, salam hormat." "Huang Fuxiong." Yu Dongtian bukanlah sekte tingkat 2 seperti Tian Daoi, ia adalah pemimpin sekte Nether, salah satu dari 4 sekte utama, jadi ia tahu banyak rahasia. Nama Huang Fuxiong berarti kekuatan yang sudah mengakar, keluarga Huang Fu. Yu Dongtian segera menanggapinya dengan serius, ternyata ini adalah Patriark Huang Fu. "Saya Yu Dongtian, memberi hormat kepada Patriark. Tidak perlu berlebihan, saya hanya ingin tahu tujuan kedatangan Master Sekte Yu ke Sekte Qing Yun." Mendengar ini, ekspresi Yu Dongtian langsung berubah tegang. Leluhur masih hidup, dan kemungkinan besar akan hidup kembali. Ini kabar yang luar biasa bagi Sekte Nether. Jika leluhur generasi ketiga hidup kembali, Sekte Nether bisa melesat jauh lebih tinggi. Saat ini, meskipun Sekte Nether termasuk 4 besar di tanah Jiuyo, Yu Dongtian tahu ada kesenjangan antara sekte dan keluarga kuno seperti Huang Fu. Sebagai patriark lama dari keluarga Huang Fu, jika ia tahu leluhur generasi ketiga Sekte Nether masih hidup, bisa jadi ia akan mengambil tindakan. Yu Dongtian langsung tersenyum dan berkata, "Tidak ada apa-apa. Saya memang sudah lama mengagumi Master Sekte Qin. Waktu kunjungan terakhir kami berbincang cukup akrab, jadi kali ini saya datang lagi. Saya tak tahu apa tujuan Patriark Huang Fu." "Hehe, saya juga sama. Master Sekte Qin Yang memiliki wawasan yang luar biasa. Saya sangat mengaguminya, jadi saya datang berkunjung." Huang Fuxiong tentu saja licik. Ia tak mungkin mengatakan bahwa ia terkena racun iblis dan tak akan hidup lama lagi, jadi datang ke sini untuk minta pengobatan. Mana mungkin Yu Dongtian tidak paham. Keduanya memang rubah tua, tak satu pun yang berkata jujur. "Di mana Suzerain? Di mana Suzerain?" Tiba-tiba, terdengar suara panik saat ini. Tetua Agung Liang Zhao naik ke gunung dengan tergesa-gesa. Melihat Huang Fuxiong dan Yu Dongtian berdiri di depan pintu, ekspresinya langsung berubah. Satu adalah pemimpin sekte teratas. Satunya lagi adalah patriark keluarga kuno. Dia harus menghormati keduanya seperti memuja dewa. Melihat keduanya, Tetua Agung langsung memberi hormat dengan penuh hormat. "Master Sekte Qin ada di dalam. Master Sekte Qin ada di dalam." Hampir bersamaan, Yu Dongtian dan Huang Fuxiong menjawab. Menghadapi dua tokoh besar yang menjawab bersamaan, Tetua Agung jadi bengong. Harus menjawab siapa dulu? "Ini darurat, Suzerain." Tetua Agung langsung berteriak dari luar pintu. "Ada apa? Ada apa?" Dalam sekejap, Huang Fuxiong dan Yu Dongtian kembali bersuara bersamaan. Kali ini, Tetua Agung benar-benar bingung. Dua tokoh besar ini, kenapa mereka begitu peduli dengan Sekte Qing Yun? Siapapun yang dia jawab, akan menyinggung yang lain, dan dia tidak mampu menyinggung keduanya. Melihat kedua tokoh besar itu begitu peduli, Tetua Agung hanya bisa tersenyum kecut dan berkata, "Sebelumnya, sepertinya Suzerain pergi ke benua Jiuyo dan membunuh Han Qiansui, penguasa istana Hang Wang." "Oh, aku yang membunuh orang itu," kata Huang Fuxiong dengan tenang. "Han Qiansui itu tidak menghormati penguasa Sekte Qin, jadi aku yang memenggal kepalanya untuknya." "Kenapa? Apakah istana Hang Wang mengirim orang untuk membuat keributan? Atau istana suci tidak senang dan datang untuk menuntut? Huang Fuxiong yang membunuh?" Tetua Agung menenangkan pikirannya, mengusap keringat di dahinya, dan berkata, "Penguasa istana Hang Wang sudah mati,
kurasa tidak ada perintah untuk membuat keributan. Mungkin Istana Suci juga belum tahu. Hanya saja, Ji Tianshan, kepala gerbang Tianshan, datang membawa orang-orang dan menuntut pertanggungjawaban. Gerbang Tianshan? Yu Dongtian terkejut. Gerbang Tianshan adalah salah satu sekte tingkat kedua di bawah sekte Nether, dan dia juga mengenal Ji Tianshan. Tidak mungkin. Yu Dongtian menggeleng dan berkata, penguasa Istana Hangwang dari sekte Erti di bawah Istana Raja Suci telah mati. Mengapa kepala sekte Tianshan dari sekte Netherku yang datang untuk menuntut? Tetua Agung memandang Yu Dongtian dengan bingung dan menjawab hati-hati, wilayah Istana Hangwang kaya akan batu sumber dingin, dan batu ini adalah bahan mutlak yang dibutuhkan gerbang Tianshan untuk berkultivasi. Selama ini, mereka membeli dari Istana Hangwang. Kali ini, penguasa Istana Hangwang terbunuh. Istana Hangwang tentu saja tidak berniat menjual batu sumber dingin, dan gerbang Tianshan yang tidak bisa membelinya, malah datang ke sekte Qingyun untuk mencari masalah. Brengsek! Yu Dongtian mendengus, apakah di seluruh tanah Jiuyo, hanya Istana Hangwang yang menghasilkan batu sumber dingin? Huang Fuxiong berkata, aku rasa ada alasan lain. Aku dengar. Tetua Agung ragu-ragu dan berkata, ku dengar hubungan antara kedua sekte cukup dekat. Katanya mereka berniat menikahkan putri masing-masing dan sudah membicarakan perjodohan. Itu alasan utamanya? Yu Dongtian mendengus, mengibaskan lengan bajunya, dan langsung turun dari gunung. Sekte dari wilayah sekte Nether malah datang ke sekte Qingyun untuk mencari gara-gara, bukan untuk membela diri sendiri, tapi untuk urusan mertua? Ini benar-benar memalukan bagi Yu Dongtian. Terakhir kali, sekte-sekte bawahan dari Jianghe ingin menghancurkan sekte Qingyun, tapi Yu Dongtian turun tangan dan membunuh beberapa dari mereka. Sekarang, malah sekte dari bawahannya sendiri yang datang mencari masalah. Bukankah itu sama saja dengan menampar mukanya sendiri? Huang Fuxiong juga turun unung saat itu. Bagaimanapun, dia yang membunuh Han Qiansui, dan kalau ada yang mencari masalah, seharusnya bukan sekte Qingyun yang disalahkan. Tak lama, kedua tokoh besar itu pun pergi, sementara Tetua Agung masih berdiri terpaku di depan gerbang halaman, tertegun. Ini harus tetap lapor ke penguasa sekte atau tidak. Saat itu, di depan gerbang gunung sekte Qingyun, ratusan sosok berkumpul. Di antara ratusan orang itu, ada seorang pria berpakaian putih, dengan rambut panjang tergerai, memandangi gerbang gunung sekte Qingyun dengan tatapan dingin. Di belakangnya, ratusan pejuang berjubah putih, berdiri dengan serius. Di antara mereka, belasan sosok mengenakan pakaian murid sekte Qingyun, dengan wajah pucat. Penguasa sekte, mereka ini terlalu keterlaluan. Membiarkan kami berdiri di sini, sungguh memalukan bagi kami, ujar salah satu tetua sekte, kalau batu sumber dingin tidak bisa kami beli, latihan para murid gerbang Tianshan kami, akan sangat terganggu. Benar. Apalagi, Istana Hangwang juga telah bertunangan dengan gerbang Tianshan. Kami akan menikahkan putri masing-masing dan menjalin hubungan. Sekarang penguasa Istana Hangwang telah mati, kalau gerbang Tianshan tidak membela, bukankah kami akan dicemooh? Tapi orang-orang sekte Qingyun tidak mau keluar dan mengakui kesalahan, bahkan memperlakukan kami seperti musuh. Semua para tetua dipenuhi kemarahan, seakan ingin menerobos gerbang gunung sekte Qingyun saat itu juga. Mana penguasa sektamu? Ji Tianshan, pemimpin gerbang Tianshan, maju dan membentak, cepat keluar temui aku. Tetua kedua, ketiga, keempat, dan kelima semuanya tampak pucat. Tetua Agung sudah pergi memanggil penguasa sekte, kenapa belum muncul juga? Si bocah leluhur itu, bagaimana bisa sampai menyinggung Istana Hangwang dan membunuh pemimpinnya? Ini masalah besar. Belum lagi apakah Istana Raja Suci akan ikut campur, sekarang gerbang Tianshan sudah datang. Apa yang harus dilakukan? Terakhir kali, penguasa sekte Fei Hong, Istana Tujuh Bintang, dan sekte Ulat Sutra beracun dibunuh. Kalau saja bukan karena campur tangan penguasa sekte Nether, Lin Tianya dari Jianghe, pasti sudah murka. Tapi apakah Yu Dongtian, penguasa dari salah satu sekte papan atas, akan membantu untuk kedua kalinya? Li Yifan pun maju saat itu, menatap Ji Tianshan, dan berkata dengan lantang, penguasa Ji, Han Qiansui, pemimpin Istana Hangwang, tidak dibunuh oleh sekte Qingyun. Di seluruh sekte Qingyun ini, tidak ada satupun di ranah Tongtian. Masalah ini perlu diselidiki dulu. Selain itu, Istana Hangwang telah kehilangan pemimpinnya,
namun belum mengambil tindakan apapun. Justru gerbang Tianshan yang mengepung sekte Qingyun. Apa maksudnya ini? Li Yifan, sebagai murid utama dan calon pengganti penguasa sekte, tentu dia punya hak bicara. Benar sekali. Jian Xiaoming mendengus, kaisarnya saja tidak gelisah, tapi Kasimnya sudah heboh. Istana Hangwang saja belum bicara. Kalian dari gerbang Tianshan sudah terbakar emosi? Li Yifan berkata lagi pula, kalian datang begitu agresif dan bahkan menangkap belasan murid sekte Qingyun kami. Apakah seperti itu caranya menyelesaikan masalah? Mulai sekarang, kalau penguasa sektamu tidak muncul dalam setengah jam, aku akan bunuh 1 orang. Kalau dalam 1/4 jam tidak muncul, aku kubunuh 5 orang. Aku tidak percaya dia tidak akan keluar, ujar Ji Tianshan dengan dingin. Mendengar itu, banyak murid sekte Qingyun langsung dipenuhi kemarahan. Li Yifan pun bingung harus berbuat apa. Gerbang Tianshan kami menegakkan keadilan. Sekte Qingyun kalian hanya mengandalkan ahli pelindung, menindas istana Hangwang, dan pembunuhan Qian Sui. Kalau seperti ini, kami harus bertanggung jawab atas nama istana Hangwang. Keluar kepalamu. Tiba-tiba, terdengar suara bentakan berat. Siapa? Kurang ajar. Berani berkata begitu pada penguasa sekte kami. Boom. Tetua gerbang Tianshan itu belum selesai bicara, tiba-tiba telapak raksasa turun dari langit, langsung menamparnya ke tanah hingga menjadi mumi. Kurang ajar? Siapa yang kurang ajar? Yu Hun dan Yu Gui pun maju ke depan. Saat itu, wajah Yu Dongtian tampak gelap, dan dia melangkah maju dengan tangan di belakang, menatap Ji Tianshan yang ada di hadapannya. Kamu pemimpin sekte yang sangat luar biasa, datang dengan membawa seluruh pasukan, hanya untuk pamer kekuatan. Suara dingin terdengar, dan keributan pun pecah. Para tetua gerbang Tianshan tertegun saat melihat salah satu tetua mereka dibunuh seketika. Kamu siapa? Berani membunuh tetua gerbang Tianshan kami. Salah satu tetua menunjuk Yu Dongtian dengan jari gemetar. Plak! Suara jatuh terdengar tiba-tiba. Ekspresi percaya diri dan tenang dari Ji Tianshan menghilang seketika, dan dia langsung berlutut ke tanah dengan plak. Bawahan Ji Tianshan menyembah hormat kepada penguasa sekte Yu. Boom! Saat Ji Tianshan berlutut dan berbicara, semua orang dari gerbang Tianshan terdiam sepenuhnya. Penguasa sekte Yu. Di seluruh tanah Jiuyu, siapa lagi yang bisa membuat penguasa sekte mereka begitu ketakutan, hingga langsung berlutut saat bertemu? Bukankah hanya Yu Dongtian, penguasa sekte Neter? Terdengar suara gemerisik saat itu juga, seluruh anggota gerbang Tianshan pun ikut berlutut. Melihat pemandangan itu, Yu Dongtian mendengus dingin dan berkata, penguasa istana Hangwang telah mati, tapi istana Hangwang sendiri tidak sampai melompat-lompat seperti kalian. Kalian tidak sabar ingin membela mereka. Seorang penguasa dari sekte bawahan istana Raja Suci telah mati. Sebagai kekuatan bawahan dari sekte Neter, kalian justru datang ke wilayah Jianghe untuk mencari masalah. Sungguh mengagumkan. Mendengar itu, Ji Tianshan segera berkata, mohon ampun, penguasa sekte Yu, sekte Qingyun terlalu semena-mena, mereka membunuh penguasa istana Hangwang, dan sekarang istana Hangwang. Diam. Yu Dongtian membentak, aku ulangi sekali lagi, kematian penguasa istana Hangwang tidak ada sangkut pautnya dengan kalian, mengerti? Ji Tianshan ingin berkata sesuatu, tapi melihat tatapan dingin dari Yu Dongtian, ia akhirnya hanya bisa mengangguk. Pergi. Yu Dongtian akhirnya menghardik keras, membuat Ji Tianshan merasa sangat terhina. Sekte Qingyun hanyalah sekte kelas 3 di wilayah kekuasaan Jianghe. Kenapa penguasa sekte Yu bisa ada di sini? Bahkan tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan sekte Qingyun. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Pergi? Kalian sudah datang ke sini, kenapa terburu-buru ingin pergi? Sebuah suara tenang terdengar saat itu juga. Dengan tangan di belakang punggung, Qin Yang melangkah perlahan, ekspresinya tenang tanpa memperlihatkan suka maupun marah. Penguasa gerbang Tianshan, penguasa istana Hangwang sudah mati, dan kamu begitu angkuh. Qin Yang menyipitkan matanya dan berkata, menculik murid-murid sekte Qingyunku, datang ke sini, khusus untuk menggugat kami? Sekte Qingyun kami tidak seperti sekte Tianshan milikmu, yang besar dan berpengaruh.
Total murid kami hanya 2 atau 3.000 orang. Apa maksudmu? Ingin memutus masa depan sekte kami? Saat itu, Ji Tianshan benar-benar tidak tahu harus berkata apa, dan hanya bisa melirik Yu Dongtian seakan memohon bantuan. Penguasa sekte Qin, ini memang kesalahan dari pihakku. Aku tidak mengatur anak buah dengan baik. Aku akan pulang dan mendisiplinkan mereka. Yu Dongtian berkata sambil tersenyum. Melihat ini, Ji Tianshan benar-benar tercengang. Penguasa sekte tertinggi, pemimpin sekte neter yang terkenal, Yu Dongtian, kini justru bersikap rendah hati terhadap Qin Yang, seorang pemimpin muda dari sekte kecil kelas 3. Selesai begitu saja? Qin Yang mendengus dan berkata, meskipun memang benar, orang itu dibunuh oleh sekte Qin Yun kami, namun kalian datang dengan begitu sombong, bahkan menculik murid-murid kami, masa perkara ini selesai begitu saja? Yu Dongtian menoleh ke Ji Tianshan dan membentak, lepaskan mereka sekarang juga. Lepaskan, lepaskan. Ji Tianshan tampak kebingungan saat itu. Belasan murid sekte Qin Yun tampak pucat pasi, jelas mereka sangat ketakutan. Yu Dongtian melanjutkan, kali ini gerbang Tianshan terlalu gegabah. Atas nama gerbang Tianshan, aku berjanji akan memberikan kompensasi kepada sekte Qin Yun sebanyak 100 juta batu roh. 100 juta. Mendengar ini, Ji Tianshan nyaris pingsan. 100 juta batu roh, itu cukup untuk menopang seluruh latihan murid gerbang Tianshan selama 1 tahun. Sungguh keterlaluan. Cepat. Yu Dongtian menatap Ji Tianshan dan berteriak lagi. Dalam tekanan dari Yu Dongtian, Ji Tianshan menggertakkan gigi dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Di sini ada 100 juta batu roh. Sambil berkata, Ji Tianshan merasa seakan darah mengalir dari hatinya. Batu roh yang seharusnya dipakai membeli batu sumber dingin itu, kini seluruhnya habis. Penguasa sekte. Tiba-tiba, seorang murid sekte Qin Yun berteriak marah, kakak senior Duqian dibunuh oleh mereka. Hah? Begitu kata-kata itu terdengar, seberkas niat membunuh muncul di mata Qin Yang. Mendengarnya, Ji Tianshan segera berkata, saat itu, kami bertemu murid-murid ini di jalan. Kami mengutus orang untuk menangkap mereka, namun tiba-tiba salah satu murid menyerang dan membunuh murid kami. Jadi, meski kami membunuh murid sekte Qin Yun, namun sebelumnya murid itu juga telah membunuh murid kami. Mendengar ini, ekspresi Qin Yang menjadi semakin dingin. Aku tidak peduli apakah orangmu mati atau tidak. Qin Yang memotong ucapan Ji Tianshan dan berkata dengan dingin, selama muridku tidak memulai keributan terlebih dahulu dan malah dibunuh, maka sebagai penguasa sekte, aku wajib bertindak. Saat itu juga, Ji Tianshan mulai marah. Sebagai penguasa sekte kelas 2, ia kini harus membungkuk kepada penguasa sekte kecil kelas 3, namun pihak lawan tetap tidak mau mengalah. Jika saja Yu Dongtian tidak ada di situ, dia pasti sudah meledak. Penguasa sekte Yu. Ji Tianshan mengepalkan tangan dan berkata, gerbang Tianshan kami sudah cukup mengalah, tapi sekte Qin Yun terlalu menekan. Penghinaan semacam ini tidak bisa kami terima. Lalu ia memandang Qin Yang dan berkata dingin, jika bukan karena kehadiran penguasa sekte Yu, sekte Qin Yun kalian pasti sudah musnah. Penguasa sekte muda, sebaiknya kamu tahu diri. Tahu diri? Qin Yang tersenyum dan berkata, membunuh murid sekte Qin Yunku, jangankan 100 juta, 1000 juta batu roh pun tidak cukup untuk membayar. Baiklah, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Apa yang bisa kulakukan? Qin Yang mengulang, aku pernah berkata pada seluruh murid sekte Qin Yun, sekte Qin Yun akan menjadi sekte yang paling melindungi muridnya di seluruh tanah Jiuyu. Kalau tidak percaya, akan kubunuh kamu sebagai bukti. Penguasa sekte Qin. Yu Dongtian mulai cemas. Diam. Ini bukan urusanmu. Qin Yang berkata tegas. Kalau ada yang mengira sekte Qin Yun bisa dipermainkan seperti persimon lembek, mari kita lihat, siapa yang bisa mencubit siapa. Kalau begitu, aku ingin menguji kekuatanmu. Aura dari tubuh Ji Tianshan langsung melonjak, ia adalah seorang ahli puncak di tingkat 5 Tongtian. Tingkat Tongtian saja sudah cukup untuk menjadi penguasa di seluruh tanah Jiuyu. Menurut peraturan sekte Qin Yun, selama seorang murid dibunuh tanpa memulai konflik, maka pembunuhnya harus mati. Siapapun yang menghalangi, akan dibunuh tanpa ampun. Begitu Qin Yang selesai berbicara, seluruh murid sekte Qin Yun langsung menyatukan napas dengan semangat membara. Apapun hasilnya,
Ucapan Qin Yang sangat menggugah. Saat itu, Lao Wei menyipitkan matanya dan perlahan melangkah maju. Cuma sekte Qing Yun? Aku ingin melihat latar belakang macam apa yang kalian miliki. Ji Tianshan langsung maju selangkah, menyerang Qin Yang. Dalam sekejap, sesosok bayangan aneh muncul. Seperti daun yang jatuh, Lao Wei terbang ringan, dan dengan satu tamparan yang tampak lamban, langsung menyapu ke arah Ji Tianshan. Melihat itu, Ji Tianshan mendengus, menggunakan kombinasi tinju dan telapak tangan, lalu menerjang langsung. Dum! Terdengar suara retakan yang dalam. Di saat berikutnya, terjadi pemandangan aneh. Tubuh Lao Wei tak bergeming seperti gunung, tapi wajah Ji Tianshan langsung pucat, dan ia terpaksa mundur dengan semburan darah dari mulutnya. Ranah transformasi dewa. Saat itu, semua orang langsung berubah ekspresi dengan keterkejutan luar biasa. Bahkan You Hun dan You Gui pun terkejut saat itu juga. Terakhir kali, mereka tidak melihat Lao Wei menunjukkan kekuatan sejatinya, dan tidak menyadari aura orang ini, tapi tak disangka ternyata dia adalah seseorang yang berada di ranah transformasi dewa. Namun pada saat yang sama, wajah Ji Tianshan semakin terlihat suram. Ranah transformasi dewa, di sekte kecil seperti Qing Yunzong, ternyata benar-benar ada seorang ahli tak terkalahkan menjaga sekte ini. Bagaimana mungkin? Di seluruh tanah Jiuyo, hanya 4 sekte besar yang memiliki keberadaan tak terkalahkan di ranah transformasi dewa. Bagaimana mungkin Qing Yunzong memilikinya? Lao Wei, kamu tak perlu sungkan, bunuh dia langsung, ucap Qin Yang dengan santai saat itu. Menghina Qing Yunzongku dan tak diberi pelajaran? Apa itu masuk akal? Nada suara Qin Yang terdengar datar, namun kata-katanya penuh dengan keangkuhan. Namun saat itu juga, banyak murid Qing Yunzong merasa sangat bersemangat. Di sekte mereka, ternyata benar-benar ada seorang ahli ranah transformasi dewa. Apa artinya ini? Artinya, bahkan menghadapi sekte kelas atas pun, Qing Yunzong tak perlu gentar. Siapa sangka, penjaga tua yang tampak biasa saja dan selalu mengikuti Qin Yang, ternyata adalah ahli sejati yang tak terkalahkan di ranah transformasi dewa. Saat melihat Yu Dongtian hendak membujuk, Qin Yang berkata dengan dingin, kalau kamu berani bicara sepatah kata pun, aku akan menyuruh leluhurmu membunuhmu dengan tangannya sendiri. Begitu kata-kata ini terucap, tubuh Yu Dongtian langsung menegang. Ia tahu bagaimana hormatnya leluhur itu terhadap Qin Yang. Kali ini, Qin Yang benar-benar marah. Di mata orang lain, kematian seorang murid mungkin bukan masalah besar. Namun di mata Qin Yang, itu adalah sebuah bentuk penghinaan. Ji Tianshan benar-benar menendang papan baja kali ini, dan itu bukan papan baja sembarangan, tapi yang tak bisa ditendang sama sekali. Tuan Sekte Qin, ampunilah hidup saya. Tiba-tiba, Ji Tianshan berlutut saat itu juga. Tuan Sekte Qin, saya mengakui kesalahan saya. Saya bersedia menyerahkan pelakunya, mengganti rugi kerugian Qing Yunzong, mohon ampunilah hidup saya. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang di tempat itu terdiam. Ini, perubahan sikap yang terlalu cepat kan? Baru saja masih bersikap sombong, seolah pantang mundur, kini langsung menyerah? Oh! Qin Yang pura-pura terkejut dan berkata, bukankah tadi kamu masih begitu percaya diri? Saat itu juga, Ji Tianshan hanya bisa merasa pahit dan takut. Ranah transformasi dewa. Meskipun hanya di tahap awal, namun di tanah Jiuyo, orang-orang seperti itu adalah tokoh besar yang jika menginjak tanah pun akan membuat bumi bergetar 3 kali. Walau dirinya berada di puncak ranah Tongtian, di hadapan transformasi dewa, dia tetaplah seperti anak kecil yang lemah. Awalnya, dia pikir Qing Yunzong berani bertindak sejauh ini, karena mengandalkan Yu Dongtian, namun siapa sangka, ternyata Qing Yunzong benar-benar dijaga oleh seorang raksasa transformasi dewa. Qin Yang pun menahan niat membunuhnya, dan berkata dengan tenang, apakah aku akan mengampuni nyawamu atau tidak, itu tergantung pada murid-murid Qing Yunzongku. Qin Yang kemudian menoleh, menatap belasan murid yang ditawan, dan berkata, katakan, apakah kalian ingin mengampuninya? Belasan murid itu menatap Ji Tianshan dengan sorot mata penuh kebencian, seolah ingin menguliti hidup-hidup. Melihat pemandangan ini, Ji Tianshan mengucurkan keringat dingin dan buru-buru berkata, saya bersedia membayar tambahan 100 juta batu roh untuk menghibur luka para murid. Mendengar ini, belasan murid tampak tersentuh. Namun tak satu pun yang langsung berbicara. 200 juta.
Melihat bahwa Ji Tianshan mulai menaikkan harga, ekspresi murid-murid itu semakin berubah. 300 juta. Kini Ji Tianshan benar-benar panik. Dia menghamburkan uang demi membeli nyawanya sendiri. 1000 juta. Akhirnya Ji Tianshan menggertakkan giginya dan memutuskan, 1000 juta batu roh, saya akan bayarkan semuanya. 1000 juta, jumlah itu sudah menguras hampir seluruh persediaan batu roh di gerbang Tianshan. Seorang murid tampak ragu untuk berbicara. Qin Yang kembali berkata, nyawanya ada di tangan kalian, kalian bisa mengatakan apapun. Jangan takut. Kalau dia berani balas dendam di masa depan, aku akan hancurkan Tianshan Man-nya. Tidak berani. Tidak berani. Sama sekali tidak berani, seru Ji Tianshan buru-buru. Murid itu mengangguk, lalu memberanikan diri dan berkata, 1000 juta batu roh akan digunakan untuk mengganti kerugian keluarga senior Duqian. Sisanya diserahkan ke sekte untuk diatur, dan ada satu hal lagi. Kamu sebutkan saja. Ji Tianshan langsung bernapas lega. Siapa yang membunuh senior Duqian, harus bayar dengan nyawanya. Benar. Betul sekali. Murid-murid lain pun serempak mengangguk, penuh semangat dan semangat keadilan. Baiklah. Ji Tianshan maju selangkah dan melambaikan tangannya. Bang-bang. Dua orang langsung dibekuk, lalu Ji Tianshan menamparkan telapak tangannya ke kepala mereka. Dalam sekejap, tengkorak keduanya hancur dan mereka langsung tewas di tempat. Dua orang inilah yang membunuh Duqian, aku membunuh mereka sebagai bentuk penebusan atas kemarahan kalian. Ini bukan soal melampiaskan amarah. Seperti kata Tuan Sekte, murid-murid Qin Yunzong tidak akan menindas orang, tapi kalau ditindas, tidak akan gentar, ucap salah satu murid dengan berani. Qin Yang mengangguk mendengarnya. Namun pada akhirnya, belasan murid itu masih memiliki sedikit ketakutan di hati mereka. Kalau tidak, mereka pasti sudah membunuh Ji Tianshan langsung, tak hanya minta ganti rugi. Namun Qin Yang juga paham, Qin Yunzong masih lemah, dan mengubah mental para murid tidak bisa dilakukan dalam semalam. Kali ini, setidaknya, telah memberi mereka keberanian. Ji Tianshan, Tuan Sekte Qin bersedia mengampuni nyawamu, kenapa tidak cepat-cepat ucapkan terima kasih? Terima kasih, Tuan Sekte Qin. Terima kasih, Tuan Sekte Qin. Saat itu juga, Ji Tianshan baru sadar kembali, tubuhnya sudah penuh keringat dingin dan pakaian belakangnya basah, seluruh tubuhnya pun terasa lemas. Karena masalah sudah selesai, kenapa belum juga pergi? Masih mengelilingi gerbang Qin Yunzongku, apa mau diberi pelajaran lagi? Ya. Ji Tianshan langsung memimpin orang-orangnya meninggalkan tempat itu. Masalahnya sudah selesai? Aku rasa belum. Namun pada saat itu juga, suara dingin tiba-tiba terdengar, dan sebelum suara itu menghilang dari langit, lebih dari selusin sosok telah tiba. Di antara belasan sosok itu, yang memimpin adalah seorang pria berpakaian putih, berpakaian rapi. Jika diperhatikan dengan saksama, usianya sekitar 40 tahun, tampak elegan dan berwibawa. Yang paling mencolok adalah, di bahu pria itu terukir sebuah tulisan, Istana Suci. Sementara di antara belasan orang di belakangnya, hampir semuanya juga memiliki tulisan, Istana Suci, di bahu mereka. Istana Raja Suci. Yu Dongtian langsung tertegun ketika melihat itu. Orang-orang dari Istana Raja Suci, akhirnya datang juga. Master Kepala Sekte Yu, semoga Anda sehat selalu. Pria yang memimpin itu menggenggam tangan ke depan, memandang Yu Dongtian, dan memberi salam. 4 penjaga suci dari Istana Raja Suci, Wu Wendong, Chu Liuxi, Li Xiangnan, dan Chen Bei. Kamu pasti Chen Bei, salah satu dari 4 penjaga suci bukan? 4 penjaga suci. Begitu kata-kata ini keluar, wajah kelima tetua yang hadir, termasuk dari gerbang Tianshan dan pihak lainnya, langsung berubah. Istana Raja Suci menguasai wilayah barat laut dari Tanah Jiuyo dan merupakan penguasa yang ditakuti. Statusnya di Tanah Jiuyo sebanding dengan Jiang'e, Sekte Nether, dan Sekte Dewa Matahari. Pemimpin Istana Raja Suci sendiri adalah seorang ahli tak terkalahkan di ranah transformasi dewa. Namun, selain sang pemimpin, tidak ada yang lebih terkenal dari 4 penjaga suci ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.